Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oke, selamat malam, shalom kepada kita semua. Shalom, selamat malam. Suara saya kedengaran ya? Sangat. Oke, thank you teman-teman, sahabat yang sudah bergabung bersama pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan tetap memberikan kita semua kesehatan yang baik. Kita juga bersyukur untuk hari yang indah, untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Sebelumnya saya juga, tapi sudah kayaknya Ibu Yoke sudah selama beberapa minggu ini sudah bergabung, jadi saya ingin perkenalkan sekali lagi, Ibu Yoke adalah seorang pelayan Tuhan dalam pelayanan dalam Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Beliau concern dalam bidang pelayanan mahasiswa di Sumatera Utara. Saya pengen tanya ini, Ibu Yoke sudah masuk berapa kampus di Kota Medan, sudah masuk berapa kampus nih, kira-kira? Waduh, saya nggak inget berapa. Sudah Sekalian hitung. kampus besar, kampus kecil. Sekalian klarifikasi,
karena sebenarnya saya melayani di kampus, tapi 3 tahun terakhir saya nggak kampus lagi. Saya pelayanan di digital strategis, jadi pelayanan by internet. Oke, apalagi pas pandemi begini cocok sekali. Ya pas. Iya, pas. memang pas sekali. Oke, jadi Ibu Yoke akan bersama-sama memberikan materi dan akan sharing bersama, dan kami beritahukan kepada teman-teman yang berjoin pada malam hari ini bahwa kita boleh langsung bertanya ya, boleh langsung bertanya langsung tapi nanti ada sesinya, bukan sekarang ya. Nanti kemudian boleh di chat melalui chat ke host, atau boleh langsung bertanya dengan mematikan speaker atau di unmute, kami persilahkan ya. Kami rindu kita semua boleh berpartisipasi di dalam seluruh rangkaian Zoom kita pada malam hari ini. Kami juga bersyukur bahwa dari Bandung, dari Jakarta, Medan, semuanya banyak yang bergabung. Puji syukur kehadapan Tuhan buat kasih karunia-Nya. Sebelum kita mulai, saya minta kesediaan untuk Coach Seong untuk boleh membawa kita sebelumnya di dalam doa sebelum kita memulai, dan setelah itu nanti langsung diserahkan kepada Ibu Yoke untuk memberikan materi. Kami persilakan kepada Coach Seong. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, pada malam ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar tentang firman-Mu, tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong Engkau pakai hamba-Mu, contoh Yoke ya Tuhan. Biarlah Engkau mengurapinya, dan kiranya Roh-Mu sendiri yang berbicara kepada kami masing-masing para peserta ya Tuhan. Sehingga ketika selesai session ini Tuhan, kami boleh lebih memahami kehendak-Mu, kami boleh lebih memahami keinginan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami pribadi lepas pribadi diberikan kekuatan oleh Roh-Mu ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman itu. Terima kasih ya Bapa. Saya serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Amin. Thank you. Kami serahkan waktu langsung kepada Ibu Yoke. Silakan Ibu Yoke. Baik, terima kasih untuk waktu ini. Shalom untuk kita semuanya. Shalom. Saya harus kasih tahu, ini ada teman kita yang baru dari Jayapura nih. Kalau teman-teman lihat di situ ada Ibu Tiwi Sumartiningsih. Beliau tinggal di Jayapura. Oke, halo Ibu Tiwi dari Jayapura. Selamat datang, welcome. Baik. Oke. Siap. Teman-teman, hari ini kita belajar, kita mau lihat konflik di agama-agama Abrahamik. Nah, apa yang kita bisa tahu di situ? Pertama-tama, ini kalau teman-teman bisa lihat di situ ya. Oke. Dalam ilmu perbandingan agama, saya sebentar. Kita lihat bahwa agama Abrahamik disebut juga agama Ibrahimiyah. Saya googling saja, ini bahan yang sederhana sekali, tapi kita terus-menerus ketemu dengan kasus-kasus seperti ini. Nah, saya pikir ini GWC ini bagus ya, ngambil tema-tema yang selalu kita ketemu dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman lihat di situ bahwa agama Abrahamik ini adalah agama yang muncul dari satu tradisi Semit kuno. Mereka bersama-sama dan para pemeluknya menelusuri didasari pada keterkaitan sosok leluhurnya, yakni Ibrahim dalam bahasa Arab, lalu Abraham kita lihat di situ Abraham,
Dan kisah hidupnya ini diriwayatkan dalam kitab suci agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam, dan beberapa agama Abrahamik lainnya. Nah, ini 3 ini memang yang paling besar ya. Dan kenapa ini selalu jadi kasus? Karena untuk 3 agama, sebenarnya ada agama yang lain, karena tidak terlalu besar, saya sudah nggak masukkan di sini. Bahai ya, kita mungkin biasa dengar agama Bahai. Nah, kenapa ini selalu jadi kasus? Karena agama ini, untuk agama ini saja sudah mengkonsumsi, dalam tanda kutip ya, untuk 3 agama ini saja sudah setengah penduduk dunia. Jadi teman-teman bisa bayangkan, kalau yang bertikai itu, yang bermasalah itu, jumlahnya, totalnya, angkanya itu besar, pasti pertikaiannya itu mencolok. Tapi kalau yang bertikai itu tidak terlalu besar jumlahnya, receh, biasanya nggak terlalu mencolok ya, bisa diabaikan saja. Nah, agama Abrahamik ini biasa dibilang agama Samawi, berasal dari bahasa Arab as-samawat, yang punya arti langit. Jadi menurut tradisi Islam, agama Samawi memiliki arti agama dari langit. Karena para pengikutnya meyakini agama Samawi dibangun berdasarkan wahyu Tuhan melalui perantara malaikat kepada para nabi dan rasul, yang kemudian disampaikan kepada umat manusia sebagai panduan jalan hidup. Nah, kita harusnya familiar dengan kata-kata ini, agama Samawi, agama langit, agama yang berasal dari langit. Dan yang kontras, kebalikannya dari itu adalah agama Ardi, yang artinya agama bumi. Nah, bisa lihat di sini ya, Samawi, agama langit, berasal dari langit, dan kemudian ada Ardi yang berasal dari bumi. Sebentar. Lalu selanjutnya kok nggak bisa ini ya. Selanjutnya beberapa pendapat menyimpulkan bahwa satu agama itu disebut agama langit, disebut agama Samawi jika punya definisi Tuhan yang jelas. Karena kita tahu ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak, saya minta maaf kalau saya pakai istilah begini, ada agama-agama yang kecil, agama-agama yang sepertinya sederhana, lalu bilanglah pakai bahasa sekarang ini receh gitu ya, lalu definisi Tuhannya itu mungkin tidak terlalu jelas. Nah, jadi agama Samawi itu disebutkan kalau dia punya definisi Tuhannya itu jelas. Lalu ada penyampai risalah, ada nabinya, ada rasulnya, ada seseorang yang menyuarakan, ada seseorang yang pertama-tama pakai bahasa sekarang lagi, balik lagi kalau mau pakai bahasa sekarang lagi. Mungkin mau bilang adalah seseorang yang bikin viral. Nah, kalau pakai bahasa sekarang ya, tapi yang jelas di sini agama Samawi itu dia punya definisi Tuhan yang jelas, lalu ada penyampai risalahnya, nabi atau rasulnya. Lalu kemudian yang ketiga, kalau dia punya kumpulan wahyu dari Tuhan yang bentuknya ya namanya juga ribuan tahun yang lalu, pasti belum ada kertas atau gadget yang canggih seperti sekarang ini, tapi yang jelas ada tempat, ada bukti, ada sesuatu yang dibentuk yang menjelaskan tentang wahyu yang disampaikan oleh Tuhan. Bentuknya bisa di kulit hewan, di daunan, atau lempengan batu yang diukir, dan kitab suci. Nah, teman-teman, sampai di sini kita bisa lihat ya, bahwa agama Samawi dari 3 yang kita belajar tadi, yang disebutkan tadi, Yahudi, Islam, dan Kristen itu, tadi saya sebutkan juga Bahai ya, tapi ini yang besar ini, kita lihat bahwa semuanya memang ada
di ketiganya. Ada definisi Tuhannya jelas, ada penyampai risalahnya, lalu kemudian ada kumpulan wahyunya. Nah, lihatlah bahwa agama samawi ini, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari, mereka menyembah El itu Allah ya, Allah yang sama, yang disembah oleh Abraham yang sama pula. Bisa lihat ya, bahwa kalau kita bertemu dengan saudara-saudara kita, kaum muslim, bertemu dengan orang Yahudi, mereka percaya pada Allah. Mereka tahu tentang tokoh yang bernama Abraham atau Ibrahim. Nah, tapi kemudian kalau hari ini yang kita bahas adalah konflik, itu terjadi karena kalau ada hal yang sama tadi, yang disembah sama, Abrahamnya sama, yang berbeda adalah akidah mengenai Allah itu berbeda. Jadi Allahnya sama, tapi konsep pengajaran akidah tentang Allah itu berbeda. Bisa lihat ya, jadi kita bisa lihat bahwa kalau kita mau sederhanakan sebenarnya bisa sederhana. Tapi kalau kemudian jadi rumit, ini akan jadi rumit juga. Karena bagaimana mungkin Allah itu, kita percaya bahwa Allah itu satu. Nggak ada Allah yang lain, Allah aksen, nggak ada, Allahnya satu. Dan kita juga mempercayai bahwa Abraham, bapa leluhur, satu. Tapi akidah tentang Allah yang sama itu berbeda. Konsep pemikiran tentang Abraham yang menjadi leluhur itu berbeda. Nah, Yahudi percaya bahwa Allah Abraham memberikan perjanjian melalui Abraham, Ishak, dan Yakub. Sesuai dengan kitab suci. Nah, jadi ingat ya bahwa agama Samawi punya wahyu dan kita mempercayai, agama Samawi mempercayai wahyu yang ditulis dalam kitab atau apalah bentuknya tadi. Nah, Yahudi ini percaya pada Allah Abraham yang memberikan perjanjian melalui Abraham, Ishak, dan Yakub. Kristen, kalau teman-teman adalah orang Kristen, percaya pada Tuhan Yesus, lalu kemudian beribadah, teman-teman mempercayai juga hal tersebut. Bahwa seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Allah Abraham memberikan perjanjian melalui Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu konsep Yahudi. Dan orang Kristen mempercayai hal itu, namun juga ada keterusannya. Ada penggenapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau orang Kristen tahu dalam perjanjian lama dan baru. Yang ini, bagian ini sangat diragukan oleh orang Yahudi. Agama Yahudi meragukan otentivitas, apa ya yang pas ya? Keotentikannya. Orang Yahudi meragukan hal ini. Nah, jadi dari sini kita sebenarnya udah bisa ngerti ya bahwa akidahnya yang berbeda, karena akidah itu berbeda, akhirnya menimbulkan konflik. Nah, ini sekedar contoh saja, saya mengajak kita melihat saja dalam kehidupan sehari-hari. Saya itu punya teman tadinya tinggal di Indonesia, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya dia beserta 3 anaknya yang masih kecil, dia suaminya 3 anaknya masih kecil, akhirnya pindah ke Amerika, di Philadelphia. Nah, jadi biasalah kalau zaman sekarang ini kita terbiasa udah dengan medsos ya, nggak perlu kangen-kangen lagi karena terbiasa lihat di Facebook atau apa. Nah, teman saya ini dengan 3 anak kecil-kecilnya, saya biasa lihat mereka fotonya itu selalu dengan 1 orang. Kok kelihatannya
Katanya kompak sekali ya satu orang itu. Satu kali saya nanya dan teman saya kasih tahu. Nah, anak-anak panggil yang satu orang itu Opa. Dia baik sekali katanya. Jadi taulah Amerika apapun dibayar kan ya. Mainnya bayarnya juga per jam. Jadi ini teman saya ini punya anak 3 yang masih kecil-kecil. Si Opa ini bersedia menjaga anak-anaknya. Setiap minggu Opa ini bersedia berapa jam jaga anak-anaknya nggak pakai bayar. Bahkan memasakkan makanan untuk keluarga ini nggak pakai bayar. Jadi baik sekali. Saya percaya dia baik. Dan saya percaya mereka itu punya relasi yang sangat intim ya, karena kalau lihat di foto-foto kelihatan mereka bersahabat sekali. Dan teman saya ini bilang, kami kompak minta ampun. Nggak ada urusan duit sama sekali dengan si Opa ini. Tapi kalau kami udah berbicara tentang Tuhan, jadinya berantem. Nah itu, bisa lihat ya, dalam relasi mereka, relasi sosial, mereka bisa kompak sekali. Bahkan si Opa ini berkorban sekali. Tapi kalau udah berbicara tentang ini, Allah Abraham, dia sangat tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan janji Tuhan kepada orang percaya. Nah, bisa lihat ya, kenapa ada konflik yang begitu dalam, besar, itu salah satu contohnya. Tadi saya sudah sampaikan agama Yahudi, lalu agama Kristen, dan sekarang Islam. Sekali lagi teman-teman, ini sesuatu yang sederhana sekali sebenarnya ya, kita bisa googling saja. Kalau kaum muslim itu secara implisit beriman pada kitab-kitab Yahudi dan Kristen. Itulah sebabnya kalau kita ketemu, kapan-kapan bisa diskusi, bisa ngobrol, banyak hal yang bersamaan, yang mirip. Itu karena kita memang agama samawi. Namun secara eksplisit mereka meragukan keotentikannya dan beriman pada Allah Ibrahim, namun juga wahyu yang dipercaya diterima oleh Nabi Muhammad. Nah, kita tahu ya ini ya. Dan bagian ini sangat diragukan oleh orang Yahudi maupun orang Kristen. Nah, ini dia. Lalu, itu tadi saya sudah sampaikan tentang Tuhan, pandangan, akidah tentang Tuhannya. Ada lagi yang lain. Ini sebenarnya poin yang paling apa ya? Ini poin yang paling hebatnya. Di dalam Torah dan Al-Quran, Abraham digambarkan sebagai seorang leluhur yang diberkati oleh Allah. Orang-orang Yahudi menyebutnya Bapa kami Abraham dan dijanjikan banyak hal besar. Orang Yahudi dan Kristen menganggapnya sebagai bapak bangsa Israel melalui anaknya Ishak. Orang Muslim juga menganggapnya sebagai bapak bangsa Abraham, bapak bangsa Arab melalui anaknya Ismail. Nah, teman-teman udah lihat di sini bahwa ini bagian yang jurangnya itu benar-benar jadi menganga dalam. Satu melalui Ishak, satu melalui Ismail. Nah, untuk orang Kristen, Abraham adalah teladan iman. Niatnya untuk taat kepada Allah dengan mempersembahkan Ishak dipandang sebagai pendahulu atau bayang-bayang dari persembahan oleh Allah sendiri atas anaknya Yesus. Teman-teman, kita tahu sekali kalau kita beribadah, kita diingatkan bagaimana Tuhan Yesus menjadi korban, dipersembahkan sebagai korban, dan itulah yang sudah dilakukan jauh hari sebelumnya oleh Abraham ketika dia mempersembahkan anaknya Ishak. Nah, gambaran apa yang dilakukan Ishak itu kemudian merupakan bayang-bayang dari apa yang dilakukan oleh Allah sendiri atas Yesus Kristus. Nah, tadi saya sudah sebutkan dalam syariat Islam,
dikisahkan bahwa yang dijadikan kurban itu adalah Ismail dan bukan Ishak. Ibrahim taat kepada Allah dengan mempersembahkan Ismail dan dianggap sebagai salah satu nabi terpenting yang diutus oleh Allah. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada referensi yang disebutkan. Sampai di sini, teman-teman bisa bayangkan ya, sesuatu yang kontras, sesuatu yang cara pandangnya kita itu sudah berbeda, pasti bagaimanapun akan menimbulkan konflik. Nah, hal yang sepele saja, misalnya nih, minta maaf untuk teman-teman yang bukan Medan, bukan orang Medan, lalu kemudian kalau saya sebutkan contoh ini jadi seperti bingung ya, tapi mudah-mudahan bisa ngerti lah. Satu kali kita mau jalan-jalan, misalnya kita mau jalan-jalan ke Danau Toba. Nah, yang satu dalam satu mobil itu ada 5 orang. Yang satu bilang, kita mau dari Kabanjahe dulu banyak yang kita bisa lihat. Nanti dari kita ke Kabanjahe dulu, ke Brastagi dulu, terus nanti beloknya di sini, sini. Nyampe kok di Danau Toba. Nah, yang satu bilang, lah ngapain kita dari sana? Sekarang udah ada tol, ya udah langsung aja, jalannya udah enak nih sekarang. Langsung aja Siantar begini, tebing tinggi, Siantar begini. Nyampe lah kita di Danau Toba. Itu bisa bikin berantem kan? Hanya masalah mau jalan-jalan ke Danau Toba. Nggak tahu yang mana yang dipilih nanti. Apakah yang dari Brastagi atau yang dari tebing tinggi. Tapi pilihan yang satu akan membuat orang yang tidak memilih itu jadi nggak enak hati. Biasanya begitu. Padahal ini bukan sesuatu yang prinsip ya, hanya rute mau pergi ke satu tempat. Apalagi yang kita bahas adalah akidah. Dan seperti saya sebutkan tadi, ini masalah orang yang jumlahnya banyak. Masalah orang yang angkanya itu nggak receh, nggak sedikit, tapi banyak. Setengah penduduk dunia ada dalam agama-agama Samawi ini. Nah, teman-teman lihatlah, konflik itu apa? Kalau lihat dari buku, konflik itu dari kon yang artinya bersama dan fligere yang artinya benturan atau bertabrakan. Secara umum, konflik merupakan satu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Nah, ini kita lihat ya pertentangan ya, beda pendapat tadi, individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Rasa nggak puas, yang satu merasa benar, yang satu lagi ngerasa benar sekali. Nah, lalu konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri yang dibawa individu dalam satu interaksi. Perbedaan tersebut menyangkut ciri fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, gagasan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, kalau kita bahas, kita malam hari ini bicara soal konflik dalam agama-agama Abrahamik, kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang mau bilang wajar, sebenarnya nggak wajar ya. Kita kan sebenarnya mau hidup dalam situasi yang tidak berkonflik, tapi bagaimanapun ini memang sudah terjadi oleh karena pandangan atau akidah yang sudah berbeda tadi. Nah, sampai di sini saya pikir kita sudah melihat apa latar belakangnya, dan saya mengajak kita bisa
bisa belajar sama-sama, kasih pandangan, kasih masukan mengenai hal yang saya sudah sebutkan tadi. Silakan teman-teman. Oke, boleh dipersilakan kepada teman-teman yang mau kasih masukan, pandangan, langsung saja boleh buka mic-nya, kemudian di-unmute, kita langsung ngobrol. Kalau boleh saya duluan, Bu, mengawali. Silakan, contoh. Nah, jadi saya pengen tanya, kalau semua pertentangan ataupun satu hal yang berbeda itu, kan berarti tidak bisa sampai kapanpun untuk disamakan. Ya. Nah, kalau begitu, apakah konflik ini akan terus-menerus berkelanjutan sampai kapan kita nggak tahu? Apakah sampai begitu? Oke, saya stop. Apakah ini berkelanjutan? Selama manusia ada, ini akan terus berkelanjutan. Dan kalau begitu 3 agama besar samawi ini tidak dibilang, oh yang ini menang, yang ini kalah, yang ini apa, nggak bisa begitu. Karena memang kalau kita lihat zaman, ada waktunya di mana Muslim lebih unggul, ada waktunya di mana pas zamannya Perang Salib, Kristen lebih unggul, dan ketika zaman sekarang kita bisa melihat Yahudi juga menguasai sebagian besar Palestina, nggak ada patokan mengatakan bahwa kalau perang kita misalkan kan ada ini menang ini kalah begitu ya. Nah ini berarti nggak ada begitu, tidak ada patokan sama sekali. Ya, unggulnya itu dalam hal apa, ya kan? Karena unggul makin ke sini, bukan makin ke sini. Tiap-tiap masa keunggulan itu, nilai dari keunggulan itu pasti berbeda. Ada masa di mana keunggulan itu dinilai dari jumlah. Nah, pada bagian ini penting. Ada hal-hal yang ketika keunggulan itu jumlah juga bagus. Tapi sebenarnya enggak selamanya juga bagus. Kalau keunggulan sekarang ini, saya pikir bukan pada jumlahnya, tapi keunggulannya bagaimana semua orang memang melakukan sesuai dengan porsinya. Untuk apa jumlah banyak, tapi sebenarnya cuma bikin sesak dunia ya. Nah, dan kalau malam hari ini kita berbicara tentang agama samawi ini, dan saya mewakili orang Kristen, bagi saya nggak suka kalau keunggulan saya hanya di jumlah, tapi saya lebih prefer kalau keunggulan saya itu bahwa saya sudah maksimalkan semua potensi-potensi yang saya miliki, dan saya juga harus kasih tahu ke orang-orang dalam lingkup pengaruh saya bahwa keunggulan yang sebenarnya itu adalah keunggulan ketika kita sudah pakai dengan sebaiknya potensi kita. Nah, itu saya pikir terlalu naif ya kalau bilang unggulnya itu hanya segi jumlah. Walaupun kita tahu bahwa kadang-kadang orang lebih suka, ada orang-orang tertentu yang lebih suka unggulnya itu dalam segi jumlah. Nah, seringkali saya melihat bukan saja saat ini, tapi dari dulu, akidah memang kita tahu bahwa Tuhan El itu sama, kemudian Abrahamnya sama, akidahnya berbeda. Nah, kenapa saya nggak ngerti di sini, Bu? Kalau kita semua melihat satu hal di ujungnya itu pucuk pimpinannya sama, seharusnya akidah kan nggak menjadi masalah. Tapi sekarang nggak usah jauh-jauh di Indonesia, akidah itu menjadi satu perseteruan besar, dan apalagi kalau kita sebagai orang Kristen menyentuh akidah mereka, dan mereka ada yang menyentuh akidah kita, kan? Terjadi perang yang besar-besaran begitu. Contoh yang paling heboh yang saya lihat waktu kasusnya gambar kartun
Sampai saya beberapa kali ada lihat majalah bahwa ternyata itu hanya kesalahpahaman guru yang menjelaskan tentang fungsi daripada artistik dari internet begini-begini, mengambil contoh Charlie Hebdo, karangan karya Charlie Hebdo itu. Itu kan akidah mereka begitu. Tapi kan ketika kita menyentuh akidah kan kita kena begitu. Nah, masalahnya kenapa enggak? Ya, ini satu, kita punya Tuhan satu, Abrahamnya satu. Why kita nggak bisa melihat ke atas? Nah, ini mari kita sama-sama ya benteng aja gitu. Kebanyakan sih dari mereka ya, dan mereka yang terlalu lebih banyak, saya kata apa ya, terlalu banyak mana ya? Sedikit sentuh pun nggak boleh begitu. Nah, itu tadi yang saya maksudkan ketika saya tadi sampaikan bahwa kadang-kadang ada orang berpikir bahwa menang itu ketika kita bicara soal angka. Dan saya memang tidak tertarik ke situ ya, nggak pernah tertarik untuk itu. Nah, betul, sederhananya ngomong, kita mungkin bisa bilang ya, kenapa sih nggak damai-damai aja, toh samanya yang kita sembah. Ya, saya sangat percaya bahwa itu tidak akan bisa terjadi. Bagi saya ya, contoh kecil saja, saya Protestan. Lalu kemudian ada orang yang sama-sama Kristen, ada yang Katolik. Nah, saya nggak bisa ngomong ke yang Katolik itu, walaupun sama-sama Kristen, saya nggak bisa ngomong sama yang Katolik itu. Kenapa sih suster nggak bisa menikah? Itu udah peraturannya dia kan? Jadi saya nggak bisa utak-atik dan saya nggak mau utak-atik juga. Tapi saya bertanggung jawab supaya saya sebagai orang Kristen ini adalah orang Kristen yang militan. Nah, saya bertanggung jawab supaya saya jadi orang Kristen yang militan tanpa mengutak-atik apa yang orang lain percayai. Itu tadi. Nah, itu dia. Kita mungkin secara simpel bisa pikir, orang sama kok, Abrahamnya kita tahu, kenapa nggak damai-damai aja? Ya memang nggak bisa, nggak ada orang yang mau damai. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya setiap orang ini yang memang punya akidah sendiri, dia mempertahankan akidahnya, kuatlah di dalam akidahnya, bertumbuhlah di dalam akidahnya, karena sebenarnya akidah-akidah tersebut juga mengajarkan yang baik, ya kan? Nggak ada akidah itu yang mengajarkan yang tidak baik. Nah, bertahanlah, bertumbuhlah dalam akidah yang kita percayai, dan kalau masing-masing orang bertahan dalam akidah yang dipercayainya, saya percaya kita nggak saling menyentuh dan nggak saling bentrok, walaupun kita tahu ada yang berbeda. Nah, jadi yang harus poinnya adalah bagaimana supaya kita kuat dalam akidah kita. Jadi sebenarnya kalau kita mau bilang, kalau Abrahamnya sama Tuhan, konsepnya itu tentang, kita kembali ke awal ya, konsep tentang Tuhannya itu sama enggak dari ketiga agama besar ini dari Abraham? Konsep melihat Tuhan. Dari yang materi yang saya sampaikan tadi, kita bilang saja langsung tiga ini ya. Wow, tadi saya sudah sebutkan Bahai juga. Kita mempercayai Tuhan yang sama. Kita percaya Tuhan yang mono. Tiga ini percaya pada Tuhan yang esa. Nah, konsepnya sama bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Tapi kemudian ada hal-hal yang berbeda sesudah itu. Pandangan tentang Abrahamnya berbeda. Nah, disitulah yang akhirnya dari materi yang saya sudah share tadi, perbedaan itulah yang kemudian membuat jurangnya itu menganga makin dalam. Apalagi mungkin kita kalau dengan Yahudi nggak terlalu parah ya bentrokannya ya. Tapi kalau kita lihat tadi satu saja, kita percaya bahwa yang dikorbankan oleh Abraham itu adalah Ishak, sementara saudara kita nggak ngerasa bahwa itulah yang dikorbankan. Nah, itu kan memang bikin berantem betul-betul ya. Nah, dan dalam
agama itu adalah sesuatu. Saya bilang agama ya. Sebenarnya saya nggak concern dengan agama. Bagi saya, orang itu harusnya lebih pada relasinya dengan Tuhan. Agama itu kan cuma dengan tulis ya. Nah, tapi yang namanya agama lebih-lebih dari orang berantem soal duit sebenarnya. Ada nggak ya di sini yang kalau ditipu ikhlas? Enggak kan, ditipu duit kan kita nggak ikhlas kan? Bukan masalah jumlahnya loh ya, karena jumlah itu relatif ya. Saya kalau ditipu 50 juta ya meradang lah saya, ya kan? Walau mungkin untuk seorang konglomerat ditipu 50 juta nggak, ditipu itu orang nggak ikhlas. Nah, apalagi agama. Itu ditipu soal duit ya, apalagi agama. Agama biasanya akan bikin orang lebih parah. Orang akan berjuang lebih banyak ketika bermasalah soal agama. Nah, untuk hal ini saya karena saya staf di LPMI, memang saya tidak concern pada agamanya, tapi saya lebih concern pada hubungan seseorang dengan Tuhan. Nah, itu dia. Ini nanti jadinya melebar ya. Saya nggak peduli. Nggak peduli kamu di KTP itu nulis agamamu apa, saya nggak peduli. Bahkan mungkin saya pun akan setuju kalau satu kali nanti di Indonesia KTP kita nggak ada kolom agama. Saya mungkin akan setuju di situ karena saya nggak peduli. Tapi concern saya adalah orang harus punya relasi dengan Tuhan Yesus. Nah itu. Jadi kalau pertanyaan Cuantau tadi ini akan jadi pertikaian yang besar. Iya, agama itu selalu akan jadi pertikaian yang besar, kapanpun. Padahal bisa jadi dia hanya bertikai aja, bertikainya rame, ya kan? Yang paling kenceng waktu membela. Padahal sebenarnya relasinya dengan Tuhan nggak kompak kali lah kata orang. Mungkin dia nggak kenal Tuhan pun, mungkin dia nggak berdoa pun. Tapi kalau suruh bertikai soal agama, dia nomor satu. Ya memang kita seperti itu. Minta maaf kalau saya berseberangan pendapat dengan yang lain, tapi saya harus tegaskan bahwa konflik ini akan terus ada, akan terus heboh. Oke, thank you Bu untuk penjelasannya. Sure. Komplit Bu. Oke, saya minta teman-teman yang mau bertanya, mau kasih pandangan tentang topik kita ya. Topik kita jangan dibawa ke topik yang lain, tentang konflik dalam agama Abraham. Abrahamic religion, boleh dipersilakan, boleh ngomong apa saja, apalagi teman-teman yang seringkali bersentuhan dengan komunitas-komunitas yang dibawa agama Abrahamic. Silahkan. Welcome banget supaya kami bisa dapat masukan, kami bisa dapat sesuatu yang kami bisa dapat sesuatu begitulah ya. Kami persilakan teman-teman yang sering bersentuhan dengan agama-agama Abraham. Silakan boleh dimatikan, di-unmute. Ya, malam contoh. Iya, malam. Malam. Jadi saya ikutin lah ini kan semua kan. Kalau saya lihat ya pandangan kita, kalau terhadap Yahudi mungkin di Indonesia memang nggak gitu banyak masalah. Karena memang komunitas Yahudi mungkin terkonsentrasi mungkin di daerah Ambon sana saja ya. Kalau di sekitar Medan, Sumatera, mungkin Jawa juga sedikit juga nggak ada mungkin. Yang saya lihat kalau terhadap Yahudi gini, orang Kristen ketika memandang Yahudi itu ada dua. Pertama menjadi Jewish wannabe, ya, lalu bilang mengajarkan nama Allah jangan ditranslate, Yahweh ya Yahweh lah, jangan pakai Allah. Yeshua HaMashiach ya pakai Yeshua HaMashiach, jangan Yesus Kristus gitu ya. Nah, itu ada satu golongan. Golongan kedua justru menjadi antisemitik. Nah, orang Kristen seharusnya tidak menjadi kedua-duanya. Ya. Tidak menjadi Jewish wannabe, juga tidak menjadi antisemitik. Jadi orang Kristen apa adanya, kita seperti kata Paulus, kita harus ingat bahwa saya anugerah
keselamatan juga lahir dari rahim Yahudi gitu ya. Jadi harus kita ingat dan hargai mereka. Nah, terhadap yang Islam, saya melihat gini, kalau tadi contoh Haryono bilang, kalau Abrahamnya sama, Allahnya sama, kenapa akidahnya bisa beda? Ya pasti beda karena messengernya beda. Pembawa pesannya yang beda. Ya. Kalau pengikut ini cuma ngikutin yang membawa pesan. Ya. Orang Kristen ngikut pembawa pesannya Yesus Kristus, messengernya Yesus Kristus, akidahnya akidah Yesus Kristus. Ya Islam ikutin Muhammad, gitu ya. Lalu bagaimana sejarahnya kalau kita mau pelajari bagaimana Muhammad akhirnya menjadi seorang menganggap dirinya sebagai seorang nabi. Di sana kita lihat menurut sejarah yang saya pelajari ya, dia memiliki seorang paman, kalau saya nggak salah dia dari bidah Kristen, yang menganggap Tritunggal itu adalah Allah Bapa, Maria, dan Yesus Kristus. Nah dialah yang memberitahukan kepada Muhammad, kamu ini nabi yang dijanjikan dari kitab Yesaya tentang pundak sebelah kanan memiliki tanda. Nah dari sana dia berangkat, iman dia berangkat ya. Maka kalau konflik dengan Islam itu jelas. Kenapa? Karena Islam dengan tidak secara terang-terangan menyerang kekristenan. Bahkan dikatakan kitab Injil itu sudah dipalsukan. Gitu. Nah, padahal dia mendapatkan informasi tentang kekristenan itu dari bidah. Saya nggak tahu kalau nggak salah dari Nestorian atau apalah. Saya agak itu kurang ingat paman si ini ya. Nah, kalau contoh tadi Haryono tanya konflik ini kapan berakhir? Ya, sampai Maranatha. Sampai Yesus Kristus datang. Ya. Ketika Yesus Kristus datang membawa penghakiman terakhir, itulah berakhir konflik ketiga agama ini. Ya. Tapi seperti tadi contoh Yoke bilang, yang paling penting sebagai orang Kristen, pribadi lepas pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan sekedar menjadi orang Kristen, tapi menjadi murid Kristus, itu harus sungguh memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Allah kita, dengan pencipta kita, dengan juru selamat kita. Ya, membaca kita, berdoa itu menjadi hal yang sangat penting. Saya melihat gini ya, saya nggak tahu anak muda sekarang bagaimana menjalani kehidupan spiritual mereka. Apakah udah dekat ujian semester baru datang berdoa, berpuasa? Apakah lagi mencari pekerjaan, lagi lamaran interview, baru berpuasa, baru berdoa? Tapi seharusnya anak-anak muda sekarang justru makin giat dalam mencari Tuhan. Ya. Anak saya umur 9 tahun, itu sudah selesai membaca kitab Kejadian sampai Wahyu. Ya. Sejak dini saya ajarkan dia, walaupun dia hanya sekedar membaca, belum memahami, tapi itu saya mau dia jadikan habit dulu. Habit membaca dulu. Lalu nanti sesuai petang usianya, dia akan belajar memahami firman Tuhan itu. Ya. Itu adalah hal yang penting, karena bagi saya lihat, makin ke depan, dunia ini akan makin kacau. Okay. Kalau minggu-minggu lalu kita belajar tentang pluralisme, humanisme, ketika pluralisme dan humanisme tidak dihandle dengan baik, dia akan mengaburkan iman kekristenan. Nah, itu berbahaya juga. Bagian yang saya melihat itu menjadi ancaman bagi iman kekristenan. Nah, saya pikir jadi setiap orang-orang Kristen seharusnya itu bertumbuh di dalam iman melalui kedekatannya. Seperti Yesus katakan, kamu tidak akan berbuah apa-apa kalau kamu di luar aku, gitu ya. Akulah pokok anggur yang baik, itu, ya kan gitu. Jadi belajarlah kita mempunyai fondasi yang benar, bertumbuh dalam pemahaman firman Tuhan yang benar. Lalu bersama waktu kita boleh saja mempelajari tentang akidah agama lain supaya itu memahami mereka. Saya sendiri juga mempelajari Al-Quran, mencoba untuk memahami mereka. Pada dasarnya gini,
saya katakan kalau saya tidak suka Islam, tapi saya mencintai atau mengasihi orang Muslim. Kenapa? Karena Islam, kalau kita belajar akidahnya, itu adalah penyesatan. Kalau di zaman dulu itu bisa dibilang itu sebenarnya Kristen. Islam muncul karena kekristenan gitu. Ya. Nah, kalau kita udah mempelajari itu, ya kita bisa makin mengasihi kaum Muslim supaya kita makin giat lagi untuk menjangkau mereka. Bagaimanapun mereka juga ciptaan Allah yang dikasihi Yesus Kristus juga. Ya, saya pikir itu penting untuk memiliki hati seperti demikian. Ya, terima kasih. Oke. Contoh David ada masukan. Nah, contoh David ini sering pelayanan di tempat-tempat kantong-kantong Muslim begitu ya. Nah, bagaimana pengalaman atau masukan dari contoh David ketika melihat ya ada konflik gitu loh ya. Nah, bagaimana contoh David melihat? Ya, selamat malam. Malam. Ya, saya tadi menyimak materi yang dijelaskan. Ini tentang agama Abrahamik. Jadi ada 3 ya, Yudaisme atau Yahudi, Kristen, dan Islam. Nah, persamaan 3 ini yang disebut Samawi ini adalah agama yang monoteisme, ya, yang Esa tadi sebutkan, menentang adanya patung, adanya berhala. Nah, ini satu hal yang baik ya. Jadi satu poin ini monoteisme yang menentang berhala. Nah, suka atau tidak suka, awal dari konflik ini saya pikir adalah pengertian daripada wahyu. Jadi ketiganya ini dianggap mendapatkan wahyu daripada Tuhan. Yang saya tangkap sebetulnya yang namanya wahyu itu tidak bisa salah karena berasal daripada Tuhan. Nah, tadi dijelaskan ada penyampaian daripada Allah melalui malaikat, terus dituliskan oleh rasulnya, gitu ya. Nah, itu dianggap wahyu. Kan kalau di kekristenan Roh Kudus bekerja kepada para setiap murid, pada setiap nabi diberikan ide menuliskan Alkitab, dan itu ada otoritasnya dan tidak bisa salah. Nah, itu ya dianggap daripada Tuhan. Nah, tetapi sebetulnya kalau dicermati, dipelajari, yang unik begini. Ini yang pernah saya pelajari dari ketika belajar Islamologi ya. Saya lupa dosennya itu siapa, tapi cukup terkenal, saya lupa. Nanti juga ingatlah. Jadi dia berkata ini demikian, ketika Al-Quran itu dituliskan, itu Allah memberikan pesan kepada namanya Malaikat Jibril. Nah, Malaikat Jibril ini meneruskan pesan Allah ini kepada yang namanya Nabi Muhammad. Itu selama belasan tahun, kurang lebih 13 tahun kalau nggak salah, 13 tahun. Nah, Nabi Muhammad ini sayangnya nggak bisa menulis. Jadi dia ini nggak bisa menulis, buta huruf. Nabi Muhammad ini menceritakan kepada para sahabatnya. Ada 4 sahabatnya. Nah, 4 sahabatnya ini menuliskan apa yang diterima daripada Nabi Muhammad. Tetapi setelah ini dituliskan, masing-masing dicek cross, itu nggak sama. Semua berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad. Maka dipilihlah yang paling mendekati. Jadi ternyata ada distorsi itu. Dari Allah kepada Nabi Jibril kepada Nabi Muhammad kepada rekan-rekannya. Ada distorsi. Nah, jadi begini, kalau yang namanya wahyu Allah ini nggak mungkin salah. Kalau ada 2 wahyu dari Allah, diklaim dari Allah, ternyata berbeda. Berarti salah satu ada yang salah tuh. Atau dua-duanya salah. Nggak mungkin dua-duanya benar. Kalau dua-duanya benar, nggak mungkin selisih, nggak mungkin berbeda pandangan.
Berarti salah satu ada yang salah. Nah, kalau ngecek mungkin pembuatan Alkitab dari Allah kepada Roh Kudus memberikan dorongan kepada para nabi, para murid Yesus menuliskan. Mungkin salah dibandingkan dengan Allah memberikan pesan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberikan pesannya lagi, meneruskan pesan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meneruskan pesan kepada rekan-rekannya. Kemungkinan salahnya yang lebih besar yang mana? Nah, saya nggak mau menggiring ya. Silakan kita tafsirkan masing-masing. Karena ada perbedaan sejarah tuh. Yang namanya Miriam, kalau di kekristenan itu ibunya Yesus. Kalau ibunya Yesus yang diklaim oleh saudara kita dari Al-Quran, itu dianggap adiknya daripada Musa. Jadi Yesus lahir daripada adiknya Musa. Nah, ini bisa dicek lah. Nah, dari sana timbullah konflik pemahaman yang berbeda. Kalau saya memahaminya, berarti salah satu wahyu ini ada yang nggak beres. Cuman kan kalau kita ngeklaim, menghakimi, mengadili orang lain nggak bisa toh. Jadi lebih baik kita mempelajari yang kita klaim wahyu kita yang benar, jalani saja, tidak usah mengomentari yang lain. Mereka punya pandangan sendiri. Kalau tadi disebut akidah, ya akidah sendiri. Silahkanlah. Nanti toh akhirnya teruji. Nanti ketika teruji itu, ketika kita menghadap kepada Tuhan, teruji mana yang benar, mana yang tidak, begitu. Kalau kita mengklaim sekarang kita terpanggil menjadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang menjadi garam dan terang lah. Kurang lebih begitulah. Konflik ini awalnya saya pikir dari pemahaman ini, dan ya memang unik ya. Unik, Allah ini secara unik seperti menetapkan Ismail dan Ishak, dua-duanya menjadi bani yang besar. Kan di dalam Alkitab itu. Jadi dua-duanya dipelihara oleh Tuhan. Jadi kita nggak bisa berkata apapun nih. Ya kalau kita terpanggil sebagai orang Kristen, ya jadilah orang Kristen. Kalau kita terpanggil yang di sebelah atau Muslim, jadilah Muslim yang baik. Nah, kurang lebih begitulah. Konflik akan tetap terus berlangsung. Oke, saya mau coba. Ya silakan, silakan kok. Sedikit lagi. Tetapi kita pun nggak usah mengorbankan keyakinan kita ketika berhadapan dengan mayoritas. Kalau di Indonesia, ya misalkan, jadi ketika berhadapan dengan mereka, kita jadi seolah-olah menjadi seperti mereka, berkata Alhamdulillah atau Insya Allah. Kita tunjukkan saja kita ini memang orang Kristen. Nggak udah usah kita pakai jenggot, pakai jambang segala, jadi kontekstualisasi apa segala. Malah itu membuat mereka jadi lihat kita seperti orang munafik gitu ya. Seperti ya kita orang Kristen ya, kita inilah orang Kristen. Tapi kita nggak usah nuduh-nuduh, nggak usah nuding, mempersalahkan mereka. Kita nggak usah sok benar di depan mereka. Toleransi mesti dijaga, hanya itulah. Saya pikir itu aja saya nambahkan. Terima kasih. Oke, saya pengen tanya ini sama Ibu Yoke maupun sama Contoh David. Jadi begini, kalau begitu kan baik Islam, baik Kristen maupun Yahudi, berarti itu adalah sebuah interpretasi daripada wahyu itu sendiri kan. Jadi manusia menginterpretasikan apa yang tertulis. Baik itu kalau dia benar maupun salah, kita anggap dua ini ya. Kita anggaplah dua-dua ini benar. Kita anggap. Kan manusia, saya sebagai pembaca menginterpretasikan itu. Nah, saya yang menginterpretasikan, saya juga nggak bisa mutlak benar begitu. Berarti dari awal titik pertamanya penginterpretasian daripada wahyu itu, berarti itu juga sudah salah begitu. Bisa dikatakan begitu nggak? Silakan saya jawab. Boleh? Oke. Kalau saya jawab, sudah sangat amat jelas. Kalau saya mengklaim wahyu yang saya terima, yang saya baca melalui Alkitab itu firman Tuhan, otoritas yang berotoritas dan tidak bisa salah.
dan tidak pernah salah karena Allah sendiri yang menghembuskannya. Ya. Nah, kalau lihat wahyu yang lain, berarti kalau saya mengklaim ini benar, berarti yang lain sebetulnya saya itu sedang berbilang yang lain itu salah. Sebetulnya kan begitu. Cuman kan saya nggak mau ngomong begitu kan sebetulnya. Cuman yang lain itu salah, ya sudah kalau salah nggak akan saya pelajari. Nah, jangankan dua wahyu, pasti berbeda. Satu wahyu, nah saya orang reform. Kalau berbicara dengan orang reform lagi tentang Allah, itu menyenangkan. Tapi kalau berbicara dengan orang karismatik mungkin ada gesekan. Karena sudah berbeda pada Alkitab yang sama yang kita tafsirkan. Dengan orang Katolik Alkitabnya sama, wahyunya sama, berbeda juga. Orang reform dengan orang reform sendiri bisa berbeda. Orang metodis dengan orang metodis sendiri berbeda. Nah, ini pemahaman kan jadi memang nggak utuh gitu. Jadi kemungkinan untuk konflik mengenai tafsiran yang sangat amat bisa disebut besar sekali gitu ya, tergantung metode masing-masing dan kemampuan masing-masing menginterpretasi. Ya, silakan ditambahkan. Oke. Ya, menarik ya. Saya selalu senang dengan diskusi karena prinsipnya memang dua kepala pasti lebih bagus dari satu kepala. Apalagi banyak kepala seperti sekarang ini ya. Kita makin diperkaya. Betul seperti yang Pak David Timotius tadi katakan, interpretasi orang bisa beda. Itulah sebabnya kalau bagi saya yang melayani di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, saya mengajarkan beriman itu harus dengan akal sehat. Kami selalu mengingatkan bahwa orang kalau beriman itu bukan membabi buta, tapi dengan akal sehat. Jadi segala sesuatunya itu memang butuh penelaahan. Nah, nggak enak nanti kalau ngomongnya begini, lalu kemudian kita interdenominasi yang berbeda-beda. Ya, ada memang kalau tadi Pak David bilang ya, reform sama reform akan nyaman ngomongnya, walaupun bisa jadi ada gesekan juga. Saya secara pribadi nih ya, saya sangat tidak suka kalau ada ajaran yang memang diajarkan secara membabi buta, main perasaan aja. Ini akhirnya udah sedikit keluar ya dari topik bahasan kita. Nah, kita tahulah ada hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah yang memang mengajarkan ya cuman pakai naluri, cuman pakai perasaan. Bagi saya itu salah, nggak bisa. Apapun harus dipelajari. Nah, itu dia. Jadi setuju dengan Pak David tadi bilang, kalau yang saya pegang ini, saya mutlak mempercayai firman Tuhan itu benar, nggak mungkin salah. Berarti yang lain itu mutlak juga salahnya bagi saya. Nah, kalau saya tahu ini adalah mutlak nggak ada salah, berarti saya pun harus mempelajari dengan sungguh-sungguh. Dan kapasitas kita, saya pikir komunitas yang seperti kita ini bukan hanya sekadar bertemu, diskusi, tapi kapasitas kita juga bisa mengedukasi orang-orang lain supaya mereka pun bisa beriman bukan dengan membabi buta itu, tapi memang benar-benar dengan akal sehat. Nah, saya nambahin seperti itu. Tadi kok Cesiung ya, ada ngingetin, saya ada nulis tadi. Oke. Contoh saja, ini sepele ya. Sepele dari yang kita bahas ini. Saya berpikir bahwa konflik ini nggak akan bisa diselesaikan. Tidak akan bisa dipertemukan. Yang harus terjadi adalah masing-masing orang pegang akidahnya dan melakukan dengan sebaik mungkin. Tatkala kita melakukan dengan sebaik mungkin, maka semuanya akan berjalan baik. Tapi seringkali, sorry to say, kita bukan memilih melakukan dengan sebaik mungkin, tapi seringkali kita milih concern pada hal yang receh. Tadi Ko Cesiung itu udah sampaikan ya. Saya punya pengalaman begini. Ada komunitas orang Kristen Batak. Jadi saya datang ke situ karena ada persekutuannya orang Batak ini. Nah, itu orang Batak. Saya pun Batak, tapi saya Karo ya. Sedikit berbeda lah. Nah, saya datang ke situ, saya bilang Horas gitu. Semua pasti tahu apa itu Horas ya. Saya bilang Horas. Lah, orangnya marah-marah di situ.
kok katanya hamba Tuhan datang ke sini bukan bilang shalom, malah bilang horas, katanya. Saya bingung, coba. Apa salahnya bilang horas? Horas itu dengan shalom itu nggak ada salah, cuma satu bahasa apa, satu bahasa apa. Nah, itu dia poin saya adalah kita seringkali mikirin hal yang recehnya dan lupa pada esensi yang seharusnya. Nah, esensi seharusnya apa? Itu tadi, kalau kita tahu iman kita itu sudah pada satu iman yang benar, yang kita pegang itu benar, belajarlah sungguh-sungguh, bertahanlah di situ, lakukanlah sebaik mungkin. Nggak usah bahas yang recehnya. Nah, mungkin itu ya dari saya, cuman sederhana, tapi bagi saya ini menggelitik sih, karena saya pernah punya pengalaman seperti itu. Ya, contoh Yoga, ada orang bilang gini, kalau mau tahu uang palsu, apa yang kita pelajari? Uang Kita asli. belajar uang aslinya dulu. Iya. Karena uang palsu banyak jenisnya, banyak ragamnya. Iya. Betul. Cara membedakan uang palsu adalah dengan belajar uang asli. Iya, betul, itu contoh. Iya. Nah, kalau begitu boleh juga orang dari sana bilang, saya juga mempelajari yang asli saya, jadi saya juga tahu yang di sana palsu. Jadi kan bisa-bisa saja kan hak mereka untuk mengatakan demikian, begitu ya? Ya, tapi konflik ini bisa diminimalisir kalau semuanya belajar dan mempertahankan akidahnya dengan sebaik mungkin. Ya kan? Benar. Lalu gini, kalau saya melihat, kalau khususnya untuk Muslim Indonesia, ada sedikit berbahasa Arab sudah dianggap Islam. Nah, saya melihat ada satu gerakan yang namanya, kalau saya nggak salah, Ortodoks Syria, yang dibawa oleh Pak Bambang Nursena, itu justru seolah sedang mencoba mendidik, ya, dalam tanda petik, bahwasanya nggak semua Arab itu Islam. Bahwasanya kata Assalamualaikum, ya, kata-kata bahkan La ilaha illallah sendiri katanya justru pertama tercatat itu di kitab Korintus dalam bahasa Arab. Ya, jadi hal-hal seperti itu justru kalau menurut saya ada bagusnya, karena mengedukasi orang Muslim Indonesia untuk lebih terbuka bahwasanya tidak semua yang berbau Arab itu Islam. Kristen juga pada awalnya juga Arab. Ya, kalau semenanjung Arab itu sebelum adanya Islam itu Kristen semua. Jadi menggunakan kata Assalamualaikum itu hal yang lumrah, adalah satu seperti kata horas dalam bahasa Batak. Itu hanya bahasa. Iya, bahasa sehari-hari. Jadi nggak usah terlalu alergi. Itu maksudnya edukasi yang cukup efektif juga, cukup bagus juga untuk supaya gerakan-gerakan fundamentalis ini bisa direm gitu. Kalau saya lihat. Ya. Terima kasih. Ya, tapi di sisi lain yang disampaikan oleh Pak David Timotius tadi benar, jangan gara-gara kita tinggal di tempat yang mayoritas, lalu kemudian kita seperti takut, lalu kita pakai bahasa-bahasa, istilah-istilah itu atau ornamen-ornamen seperti itu, mengarab-arabkan diri karena takut, itu beda lagi kan ya? Iya. Kalau itu beda. Ini konteksnya dalam bentuk edukasi. Ya, edukasi, betul. Ya. Oke, ada teman-teman yang mau bertanya, yang mau berbagi? Nah, sebelumnya saya pengen tanya sama Ibu Yoke dulu ini. Untuk generasi sekarang ini, memang kalau kita lihat untuk generasi sebelumnya, mereka banyak bertikai, atas nama agama mereka bertikai. Jadi sekarang kan bertikainya sudah tidak melalui langsung ngobrol, ngomong begitu. Kan mereka bertikai sudah melalui ini. Ini pertikaian paling ampuh dan ini bisa menjadi senjata juga. Nah, masukan buat generasi sekarang, bagaimana kita lihat ini sebagai senjata, bagaimana kita pegang senjata ini, kita pakai ini dalam konteks agama-agama Abraham ini. Mungkin saya nggak terlalu, mungkin beda yang saya mengerti dari pertanyaan Contoh Haryono ya. Tapi kalau saya menghindari pertikaian seperti itu. Kalau ada grup-grup gitu ya,
Satu, karena memang saya tidak tertarik, tidak mau menguasai, tapi juga yang paling penting adalah bahwa fokus saya bukan membahas pertikaian itu. Ya mungkin karena dunia saya ya, saya lebih suka mengajar murid-murid saya, adik-adik rohani saya, bagaimana mereka bertumbuh dengan baik, kejar apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka, lakukan yang terbaik dalam hidup mereka, daripada menghabiskan waktu untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, saya memang sama sekali nggak tertarik ya kalau ada grup-grup debat seperti itu. Karena balik lagi, nggak akan pernah menghasilkan sesuatu apapun. Ya kan, saya tadi kasih contoh ya, saya nggak bisa bilang sama orang Katolik, kenapa susternya? Bolehlah susternya menikah. Zaman dulu nggak apa-apa mereka nggak boleh menikah. Sekarang bikinlah yang baru, suster boleh menikah. Nggak akan ada solusinya, nggak akan ada perkembangannya, nggak akan ada langkah yang baik untuk hal itu. Nah, ngapain saya buang waktu untuk sesuatu yang memang nggak akan ketemu titik temunya. Jadi saya lebih memilih kerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Dalam konteks kami di LPMI, lebih banyak orang yang diceritakan tentang Kristus itu lebih baik. Kasih kesempatan orang lain untuk kenal Tuhan Yesus. Bahwa di dalam Dia ada keselamatan dan hidup yang kekal. Udah sampai di situ aja. Edukasi mereka, kasih tahu mereka, kasih materi supaya mereka bertumbuh di dalam Kristus. Dan kalau mereka bertumbuh di dalam Kristus, mereka jadi orang Kristen yang militan. Bayangkan kalau itu terjadi dengan baik. Ada komunitas yang makin tambah ya. Komunitas orang Kristen yang militan makin tambah. Itu akan jadi baik dunianya kalau itu terjadi. Saya lebih milih yang seperti itu. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Boleh. Nah, kita memang tidak usah mengomentari, tidak menghakimi, tidak menjustifikasi agama lain. Karena kita sendiri tidak menguasai agama kita dengan utuh. Nah, tetapi apologetika tetap harus kita lakukan. Kalau ada sesuatu yang menyerang, kalau ada sesuatu pendapat tentang agama kita yang harus kita luruskan, tugas kita berapologetika itu harus. Tetapi kita menjelaskan, meluruskan, tidak memaksakan. Kalau mereka tetap tidak berubah, yaitu urusan mereka. Tugas kita hanya menjelaskan dan meluruskan itu. Terus yang kedua, tadi kita ini ada beberapa wahyu, tetapi jangan sampai kita terjebak dengan pluralisme. Maksudnya begini, banyak jalan menuju Roma, gitu ya. Nah, jalan kita adalah jalan yang sempit, jalan yang lain yang lebar, itu silakan. Tetapi kita yakini bahwa jalan kita hanya satu jalan menuju surga, satu-satunya adalah Yesus Kristus. Itu. Tapi apakah apologetika itu gini? Jadi saya pernah pengalaman saya gini ya. Pengalaman saya dulu pertama kali saya menginjakkan kaki di Bandung, saya itu makan, bisa cerita saya makan pecel lele pas di seberang kampus ya. Ko David tahu di Dr. Junjunan. Jadi begitu makan ya, ada satu bapak-bapak orang tua yang bertanya ya kan. Orang Sunda kan pasti ramah, suka bertanya. Nah, dia bertanya, kami jelaskan, kami itu sekolah, hamba Tuhan, begini. Dan terus dia bercerita. Dalam cerita itu dia tahu, saya nggak tahu tujuannya apa, tapi kita tahu kalau itu pasti bukan iman kita. Nah, ketika kita luruskan dengan apologetika kita, ada kala itu kadang-kadang bisa terjadi konflik di sini. Pasti. Sorry, bukan hanya ngomong soal kita dengan mereka. Yang kita lihat di beberapa hari yang lalu ketika pandemi baru mulai. Bagaimana pendeta Stephen Tong dengan pendeta Gilbert Louis Mondong aja begitu habis. Ya, itu aja bisa begitu. Nah, apalagi kita dengan mereka begitu. Jadi kan konflik itu pasti. Nah, bagaimana mencegah supaya nggak sampai, gitu loh. Ya, sebentar ya, saya ini tergelitik nih. Contoh Haryono,
kita suka mendengar Allah itu nggak usah dibela, Allah bisa membela dirinya sendiri ya. Oh itu saya pikir orang Kristen yang tidak bertanggung jawab itu. Kalau Allah digugat, Allah dihujat, kita ngomongnya enak tuh. Allah bisa bela diri sendiri, kita nggak usah bela. Padahal itu menurut saya kekeliruan yang paling besar. Harusnya kita membela Allah kita. Tapi yang lucunya orang Kristen ini kalau Allah dihujat nggak berkomentar, nggak bereaksi, tetapi kalau pendetanya diusik, marah. Ya kan? Yang terjadi sekarang kan ini begini kan, Paniko disentuh, wah, jemaatnya marah. Stephen Tong disentuh, wah jemaatnya marah. Tapi kalau Allah kita diinjak-injak, kita diam. Apa ada yang salah? Saya pikir salah, keliru. Kalau saya tidak, sorry kok, saya ambil contoh yang Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa jangan melihat salib karena dalam salib itu ada jin kafir. Nah, dia menghina, tapi orang Kristen diam gitu ya. Iya, kan mestinya. Jawabannya hanya ya itu kan menurut dia ya, kita ya terima, kita ya tahu. Jawabannya ya begitu aja. Kita seharusnya menjelaskan dengan baik, berargumen. Tentu orang yang berkapasitas lah ya, orang yang berkapasitas, misalkan ketua PGI kita atau Binmas kita yang menjelaskan. Nah itu dengan baik. Mereka terima, mereka percaya, silakan. Enggak apa-apa. Dan kita nggak usah lapor ke polisi. Apa ini bukan urusan hukum, itu nggak etis begitu. Tapi yang penting ada aksi. Ya, ada penjelasan. Nah, kalian ini salah memahami sebetulnya begini. Tapi kalau mereka tetap keras kepala, ya sudah, bukan urusan kita itu. Kan tugas kita. Nah, itulah. Tapi berarti kan setiap hari kita tuh sebetulnya gesekan-gesekan memicu konflik yang besar itu pasti terjadi. Kalau kita sama-sama nggak bisa nahan diri, itu pasti bisa jadi chaos kan gitu ya. Cuman dan itu dimulai dari masalah-masalah kecil terus menjadi besar begitu. Iya. Nah, saya pikir kita tuh sifatnya jangan attack tapi defense. Kalau defense harus, saya pikir. Defense. Saya pikir paling penting prinsip apologetik itu paling penting itu adalah kasih lah. Ya. Ketika kita sebelum berapologetik, paling penting miliki hati kasih dulu. Jangan dengan hati yang panas, membara, berapologetik. Itu artinya berantem. Cuman memang saya melihat jujur saja, contoh ya, ini contoh, saya nggak bilang dengan agama sebelah ya, dengan kita aja. Ketika pendeta Stephen Tong dengan pendeta Gilbert, kemudian ada anaknya pendeta Gilbert juga bersuara, yang ya kita sudah tahu lah ya bahasanya ya, kakek-kakek tua, segala macam, kemudian pokoknya bahasa keluar. Tapi malah yang mengomentari, sorry to say, saya lihat tayangan YouTube di bawah-bawahnya, sorry, mereka bukan orang yang berkompeten dalam memberikan apologetika, memberikan masukan. Nah, itu yang buat makin ricuh gitu. Apalagi kalau kita sesama agama Abraham ini tidak berkompeten memberikan masukan, memberikan apa, jadi kacau jadinya kan. Iya. Karena kalau ketika kekristenan mulai mengkultuskan pribadi pendeta, itu bahaya. Ya, kalau saya lihat di sana. Akhirnya kalau bagi saya ya, balik lagi, kalau orang dia bertumbuh di dalam Tuhan, ini bahasa sederhana sekali lah. Orang hanya nggak kenal, bukan hanya sekedar kenal Tuhan saja, lalu kemudian ikut-ikutan arus saja, tapi memang dia ditolong untuk bertumbuh di dalam Tuhan itu. Saya pikir dia akan jadi orang yang wise untuk ambil sikap. Kalau tadi Cuantau Haryono bilang, lihat di YouTube itu yang komen-komen gimana itu. Saya pikir kalau orangnya benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan, dia pun tahu komen yang baik. Itu dalam konteks dalam kasus sesama orang percaya.
hal yang sama juga terjadi ketika dia harus berapologetika dengan orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Ya, intinya inilah, kalau orang memang gimana orang bisa masuk dalam kasus yang besar, pertikaian antara agama-agama samawi ini, sementara dia udah kalah duluan ketika ada masalah di tengah-tengah orang percaya aja. Nah, saya sih ngelihatnya kayak gitu. Oke. Wow, kayaknya pembahasan hari ini serunya beda ya. Kalau boleh tahu, contoh David dulu dosennya Pak Hada ya? Saya lupa waktu di Jakarta. Tapi yang saya ingat tuh dia doktor. Iya, dokter Hada. Kayaknya Hada deh, karena beliau juga pernah ngajar saya Islamologi dan dia memberikan saya. Sekarang ini saya pikir lebih baik konsentrasi, berdialog dengan para hamba Tuhan, dengan para teolog, dengan firman Tuhan lah. Supaya kita tidak kemana-mana pemahamannya, kita menjadi terang dan garam. Supaya konflik semakin lama semakin mengecil. Ya. Tugas kita itulah saya pikir lah. Ya. Jadi nggak usah memikirkan konflik ini akan besar atau kecil, tapi apakah kita berpengaruh memperkecil konflik ini. Salah satunya dengan belajar, dengan bisa menerima perubahan, tidak sok benar, tapi kita menjalankan agama kita dengan baik. Saya pikir begitu. Yeah. Oke, teman-teman, ini sudah 6 menit menjelang jam 9. Meskipun kita seru, tapi biarlah diskusi pada malam hari ini boleh memberikan ada something input bagi kita semua yang mungkin yang ikut maupun nanti yang ketika sudah di-upload, ya kita akan coba edit sedemikian mungkin supaya yang akan ditampilkan adalah yang baik begitu ya. Nah, terima kasih kami ucapkan buat Ibu Yoke yang sudah hadir, bergabung memberikan materi kita pada malam hari ini, dan juga contoh David yang sudah memberikan banyak masukan juga untuk Kesesyong. Jangan lupa Ibu Yoke dan penginjil David minggu depan kita ada acara khusus, ya, acara khusus Facing Indonesia in Future dengan salah satu dosen pendidikan. Dan kami mengucap terima kasih bagi teman-teman dan kita rindu bahwa ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar, yang juga bisa menyimak pembicaraan dan diskusi pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, teman-teman kembali sekali lagi bahwa minggu depan adalah satu event spesial dengan 3 narasumber akan berbicara dengan konteks yang lebih besar dan lebih luas, tapi kita akan melihat sesuatu yang penting khususnya untuk Indonesia. Dalam tema Indonesia in Facing Future untuk akhir minggu di bulan Maret. Kemudian di bulan selanjutnya juga kembali lagi tema saya sampaikan, tema adalah Walking in the Storm dengan pembicara-pembicara yang sudah dikonfirmasi. Ada Ibu Pendeta Juliana Nababan dari Nias, ada Pastor Radwell, Pastor L dari Jakarta, dia adalah khusus pembina pastor anak-anak muda yang sangat modern sekali, juga ada Instagram yang sangat luar biasa, kemudian ada penginjil Dani Gamadi, juga ada saya sendiri, temanya adalah tentang pengharapan itu sendiri, tentang badai, pengharapan, tentang Tuhan, tentang krisis itu sendiri. Nah, kami rindu kita semua boleh hadir dan ikut berpartisipasi dalam Zoom bulan mendatang. Terakhir, teman-teman, Morning Daily Devotion akan men-sharingkan setiap hari pagi jam 5
ketika kita mungkin tidak sempat untuk membaca, ketika kita sedang di mobil, sedang beraktivitas apa, kita bisa mendengarkan dengan headset renungan firman Tuhan beserta pujian, dipersilakan untuk boleh mendaftar, tinggal WA, kami daftarkan dan akan dibagikan. Silakan, itu juga untuk mendukung. Jadi tidak ada alasan bagi teman-teman sekalian, saya bolong-bolong bangun. Apa-apa, kami sudah sediakan bagian ini. Oke, saya rasa apa yang mau saya sampaikan sudah selesai sampai di sini. Sebagai penutup, saya persediaan untuk Ibu Yoke boleh menutup dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memberikan kesempatan bagi kami untuk berkarya di tengah dunia ini. Terima kasih karena Engkau memperhadapkan kami pada banyaknya perbedaan Tuhan, dan Engkau mengajarkan kami dengan kebenaran firman-Mu bahwa perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah kehidupan kami bukan untuk dipermasalahkan, tapi membuat kami punya kesempatan untuk semakin berdiri teguh, semakin belajar mempercayai Tuhan, semakin mengenal Engkau ya Tuhan secara pribadi, dan ketika kami tahu kebenaran, itu membuat kami menjadi semakin kuat untuk menghindar dari hal-hal yang palsu. Terima kasih untuk setiap teman yang memperkaya kami malam hari ini. Kami mengingat janji firman Tuhan, seperti besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan itulah yang kami sudah dapatkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati program-program selanjutnya. Doa kami bersama bahwa setiap kami, generasi ini semakin diedukasi untuk mengenal kebenaran dan hidup di dalam kebenaran itu. Sebentar kami akan mengakhiri sesi ini. Kami berdoa supaya damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran itu menaungi kami, dan setiap kami didapati sebagai orang yang setiawan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup dan mulia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat teman-teman. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Malam. Tuhan berkati. Mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri, biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya yang harus ku bayar, telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Bercahaya
berikan